Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas UTS terkait mereview kebijakan mikro dengan tema KUR atau kredit usaha rakyat. Dan kenapa tema atau kebijakan ini yang saya ambil? Karena kebijakan ini mempunyai peran yang sangat penting bagi UMKM di Indonesia. Dan kebijakan ini masih terus dipakai dan diperlakukan di UMKM sekarang ini. Baik, saya akan mulai dengan berpresentasi. Yang saya bahas dalam presentasi ini adalah kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat itu adalah program dari pemerintah untuk para pelaku UMKM untuk membantu para pelaku UMKM agar bisa mendapatkan modal usaha dengan lebih mudah, dengan bunga juga yang lebih ringan dan lebih rendah dibanding program kredit pada umumnya. Untuk tahun penetapannya, kebijakan KUR pertama kali dibuat atau diluncurkan pada tahun 2007. Jadi pada saat itu pemerintah ingin memberi dukungan yang lebih kuat bagi para UMKM karena sektor ini terbukti bertahan saat krisis dan berperan besar dalam perekonomian Indonesia. Untuk era pemerintahannya itu KUR dimulai diberlakukan secara nasional pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu kemudian program ini dilanjutkan dan diperluas lagi di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jadi terutama melalui peningkatan jumlah pembiayaan dan penurunan suku bunga agar lebih terjangkau lagi. Kebijakan ini lahir dari banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan mendapatkan modal. Sebagian besar tidak memiliki jaminan dan perbankan memandang usaha kecil sebagai usaha yang berisiko tinggi. Jadi di sisi lain sebenarnya UMKM juga sebenarnya berpotensi besar dan menjadi penyelamat ekonomi ketika terjadi krisis. Dan karena itu pemerintah merasa perlu membuat fasilitas kredit yang syaratnya mudah, bunganya juga rendah, dan memiliki penjaminan agar UMKM juga bisa berkembang. Tujuan kebijakannya, tujuan dari KUR atau dari kredit usaha rakyat secara garis besar ada beberapa. Yang pertama, membuka akses pembiayaan untuk pelaku UMKM yang sebenarnya sulit mendapat pinjaman. Lalu yang kedua, mendorong usaha kecil agar bisa berkembang dan menjadi lebih produktif. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat dan membantu menurunkan tingkat kemiskinan. Lalu yang terakhir, memperkuat struktur ekonomi rakyat dari bawah atau membuat pump up sehingga perekonomian juga menjadi lebih stabil. Dan dalam pelaksanaan KUR ini ada beberapa ketentuannya, yaitu yang pertama, bunga kredit ditetapkan lebih rendah karena disubsidi oleh pemerintah dan sekitar 6% per tahun. Program ini juga ditujukan kepada UMKM yang bukan usaha konsumtif. Dan jenis-jenis kurnya juga beragam seperti kur mikro, kur kecil, kur super mikro, dan kur TKI. Jadi selain itu ada lembaga pinjaman seperti Jamkrindo dan Askrindo juga untuk mengurangi risiko bank. Dan penyaluran kur juga dilakukan atau diperlakukan itu melalui bank-bank seperti Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, hingga beberapa bank daerah lainnya. Dan seiring waktu berjalan, program KUR terus mengalami perubahan dan perkembangan. Pemerintah setiap tahun menaikkan plafon KUR agar semakin banyak UMKM yang bisa menerima pembiayaan. Jadi tidak hanya beberapa UMKM, tapi semua UMKM diperlakukan. Dan suku bunga KUR juga ada beberapa kali diturunkan supaya lebih terjangkau. Selain itu, KUR kini mendukung usaha-usaha yang bergerak secara digital, termasuk juga pelaku online shop. Jadi tidak hanya UMKM yang secara langsung, tapi online shop juga sudah diperlakukan. Jadi sektor-sektor produktif juga seperti pertanian, perikanan, dan industri kecil juga mendapat porsi pembiayaan yang lebih besar. Lalu apa sih dampak kebijakan dari sisi mikroekonomi? Jika kita melihat dari sisi mikroekonomi,
Kebijakan KUR ini memberikan dampak yang cukup luas. Yang pertama itu bagi UMKM. Kalau bagi UMKM, modal lebih mudah diperoleh sehingga usaha bisa lebih berkembang dan memperbesar stok, menambah alat produksi, bahkan bisa membuka cabang-cabang yang baru. Dan ini meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. Lalu yang kedua, bagi tenaga kerja. Jadi ketika usaha kecil ini berkembang menjadi lebih besar, mereka akan membutuhkan lebih banyak pekerja sehingga membantu mengurangi angka pengangguran. Lalu yang ketiga untuk konsumen. Kalau untuk konsumen, adanya dukungan modal memungkinkan pelaku usaha meningkatkan kualitas produk, harga juga cenderung stabil karena usaha kecil memiliki modal kerja yang kuat. Yang keempat, dari sisi pasar. Kalau dari sisi pasar, lebih banyak pelaku UMKM yang bisa masuk ke pasar, sehingga persaingan menjadi lebih sehat, menjadi lebih kuat, dan struktur pasar menjadi lebih dinamis. Dan sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa kredit usaha rakyat merupakan salah satu kebijakan mikro yang berpengaruh dalam perekonomian Indonesia, bahkan sangat penting bagi setiap UMKM di Indonesia. Dan KUR telah membantu banyak UMKM yang berkembang melalui pembiayaan yang murah dan akses jauh lebih mudah. Hingga sekarang ini program ini masih terus diperbaiki, bahkan diperkuat oleh pemerintah karena manfaatnya memang cukup besar baik bagi UMKM, tenaga kerja maupun pasar. Dan bukan hanya itu saja, tetapi bagi Indonesia sangat-sangatlah berperan penting. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan apabila ada pertanyaan, saya siap. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.